Sedikit yang perlu dibicarakan. Apa hukumnya orang tinggal di negeri non-muslim? Di negeri yang mayoritas mungkin penduduknya bukan orang-orang Islam. Para ulama berbicara bahwasanya disyariatkannya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim itu madhiyatun ila qiyamis sa'ah. Itu syariat tetap ada sampai hari kiamat. Seorang berhijrah dari negeri kafir menuju ke negeri yang Islam. Tapi kalau nggak bisa, atau dia ingin tinggal di negeri yang non-muslim, yang mayoritasnya non-muslim, ada dua syarat yang harus ada pada diri dia. Yang pertama, Syekh bin Utsaimin menjelaskan persyaratan ini. Yang pertama, orang itu harus merasa aman. Dia memiliki prasangka yang besar bahwa dia bisa menjaga diri. Di mana dia memiliki ilmu, dia memiliki iman, dia memiliki kemauan, yang di situ dia merasa insya Allah ana tinggal di tempat ini, ana akan selamat. Ana akan bisa menjaga keluarga ana akan bisa menjaga istri ana, diri ana sendiri. Bahkan dia di situ berusaha untuk menjaga keimanannya dari syubhat-syubhat yang terjadi. Kalau dia bisa melakukan hal itu, dia memiliki kemampuan seperti itu, dia boleh tinggal di tempat ini. Kalau dia merasa tidak aman, umpamanya dia gini, kayaknya anak kalau tinggal di sini, mungkin anak bisa bertahan, tapi anak-anak mungkin bisa terpengaruh. Nggak boleh dia tinggal di tempat itu. Ada seorang syekh berkata ketika dia berkunjung ke Eropa, berjumpa dengan orang-orang Arab, ada yang hijrah ke Eropa ya, mereka tinggal di sana. Syekh itu mengatakan, kalau anak cucumu atau cucumu, Syekh ngomong itu, bisa kau jamin dia masih muslim di tempat ini, masih bisa mendirikan sholat, kau boleh tinggal di tempat ini. Lalu orang yang dikasih tahu menangis. Belum cucunya, anaknya sudah nggak benar. Jangan bicara cowok, anaknya sudah nggak benar. Bagaimana tidak? Tiap hari yang dilihat kekufuran, tiap hari yang dilihat kemaksiatan. Mungkin adzan tidak terdengar. Masya Allah, kita di Bali, alhamdulillah masih terdengar suara adzan. Mungkin ada di tempat-tempat lain kita sama sekali tidak mendengarkan adzan. Tidak pernah melihat orang memakai kerudung. Tidak tampak orang-orang muslim yang kalau kita melihat kita akan merasa ada teman. Kita nggak ada. Subhanallah. Maka kata Syekh, kalau kau bisa menjamin tuh cucumu masih dalam kondisi Islam, kau boleh tinggal di tempat ini. Tapi ternyata jamaah, kebanyakan orang-orang yang tinggal di negeri-negeri kafir, kita nggak katakan kebanyakan, adalah di antara mereka yang anaknya sudah na'udzubillah min dzalik. Saya punya teman dari Jamaika. Ketika dia ke Amerika, dia berkunjung ke beberapa kerabat dia. Dia berkunjung, dia tanya, mana anak perawanmu Fulan? Dia punya anak perawan, anak gadis namanya Fulana. Kemana kata dia? Apa kata orang tuanya? Nggak perlu kau berbicara tentang dia lagi. Karena di barat anak kalau sudah umur 18 tahun, orang tua tidak punya, nggak bisa kontrol tuh anak. Orang tuanya bisa memenjarakan bapaknya kalau bapaknya maksa anak. Maka na'udzubillah min dzalik, anaknya jadi pelacur, jadi apa? Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisinya seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus bisa menegakkan agamanya, menunjukkan agama, di mana dia bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau dia di situ ada orang-orang bisa melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia bisa sholat Id, dia bisa berbagi zakat, dia bisa berpuasa, dia bisa berhaji, dia bisa melaksanakan syariat Allah SWT. Karena ada negeri-negeri yang seorang muslim nggak boleh pakai kerudung, haram hukumnya pakai kerudung di sana. Bahkan ada satu kota yang namanya Turkistan di Cina sana. Subhanallah. Itu diperangin orang-orang yang pakai kerudung di sana. Diperangin sama mereka. Orang-orang yang pakai jenggot pun diperangin di sana sama mereka. Tapi kalau non-muslim pakai jenggot nggak apa-apa. Bisa antum lihat. Kalau non-muslim, umpamanya mafia pakai jenggot nggak apa-apa kata dia. Kan gaya kalau dia. Kalau orang Islam ini pakai jenggot karena agama nih, bermasalah ini. Subhanallah, mereka permasalahkan hal seperti itu.
Jadi kalau kita tinggal di negeri itu dan kita tidak bisa menampakkan agama kita, menegakkan syariat Allah khususnya tadi, sholat ya, kemudian zakat, kemudian puasa, maka tinggalkan tempat itu. Hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke Habasyah, kenapa? Karena di Mekah mereka tidak bisa menegakkan agama mereka. Di Habasyah, negeri kafir juga, tapi negeri kafir kan nggak semuanya sama. Ada satu yang memberikan kebebasan, ada satu yang memang menekan. Mereka hijrah ke Habasyah, sama-sama negeri kafir. Belum ada negeri Islam pada waktu itu. Mereka hijrah, tapi di situ umat Islam dilindungi hak-haknya. Mereka bisa menegakkan agamanya, maka itu tidak mengapa bagi dia untuk tinggal di tempat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Jadi orang Islam itu aneh. Orang aneh pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang dia menyeru kepada La ilaha illallah. Aneh, diperangin oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Naam, begitulah Islam bermula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non-muslim. Orang Islam ketika orang-orang sedang makan minum, orang Islam puasa. Loh ente kok puasa? Kata dia. Kita lagi makan nih. Akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan, tinggalkan pekerjaannya. Dia sholat. Ajib, kata dia. Ini orang-orang lagi syughul cari dunia, kau sholat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh. Kalau nggak salah di Dammam atau di Arab sana lah. Lagi azan, zuhur kalau nggak salah. Tuh pekerjanya orang Bangladesh, penjaga toko mau nutup toko. Ini orang Amerika, anak mau bayar, mau beli, kita nggak ada, kata dia. Nggak ada, tutup, kata dia. Kata dia, subhanallah, ini orang Islam dikasih fulus nggak mau nih, kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Ya mungkin kepingin sama fulusnya, tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam. Aneh orang Islam, subhanallah. Bagaimana dia menabung. Ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia tinggalkan keluarganya, aneh. Kemudian orang-orang yang menegakkan Islam yang benar, itu pun aneh di tengah orang-orang Islam. Nah, yang menegakkan Islam dengan benar ya, subhanallah. Saya ingat dulu ketika saya pulang dari pesantren, sholat ke masjid. Padahal 5 tahun sholat di rumah terus. Ketika kelas 6, sholat ke masjid. Jenggot mulai tumbuh. Katanya orang tua, inti nih ikut aliran apa nih, kok sholat di masjid? Nah, karena masjid biasanya sepi jamaah. Masjid di Indonesia ramainya kapan? Jumat. Kok lihat nih ada orang-orang memakmurkan masjid, sholat maghrib ke masjid, asar ke masjid. Ada apa nih? Aneh buat orang Islam. Kalau orang mereka ngerti bahwasanya inilah yang benar. Kita lihat orang-orang Islam yang merapatkan softnya akan dinilai aneh oleh orang Islam yang tidak biasa merapatkan softnya. Dilihat ini, sejadah ini baru yang ditahu. Kadang-kadang ada orang yang pulang haji beli sejadah besar ya. Sholat, tahu-tahu ada orang merapatkan softnya naik ke sejadah dia. Lihat, ada sejadah karena aneh. Kenapa dia kok mau merapatkan gitu loh? Buat dia aneh.
Karena dia tidak mengerti kalau itu adalah syariat Allah SWT. Kita lihat perempuan-perempuan yang pakai kerudung akan menjadi aneh di tengah wanita-wanita muslimah yang tidak berkerudung. Dia akan mengatakan, udahlah nggak usah sok suci pakai kerudung gitu, yang penting hatinya dikerudungin. Kalau subhanallah jemaah, akan jadi aneh, apalagi dengan munculnya aliran-aliran ya. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti sekarang, zaman fitnah, zaman Islam itu dilecehkan, zaman Islam itu ditinggalkan, Quran tidak lagi diingat kecuali hanya untuk sekedar cari berkahnya saja. Petunjuk Al-Quran ditinggalkan, orang lebih memilih petunjuk-petunjuk ahli filsafat, petunjuk-petunjuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah daripada petunjuk Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan, inna min waraikum ayyam subur. Sesungguhnya di belakang kalian tuh ada hari-hari yang penuh kesabaran. Hari-hari yang memerlukan seorang bersabar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Bersabar pada hari-hari itu, pada masa itu, seperti memegang bara api. Tunjukkan kepada saya, siapa orang yang bisa bersabar memegang bara api. Mungkin dia pegang, dia lepas. Ketika dia datang pengajian lagi ya, semangat ya, pegang lagi. Nanti lepas, kita lihat. Kadang-kala kita kalau pulang pengajian semangat. Oh, Insya Allah, anak akan ke masjid sholatnya, anak akan jaga. Dapat seminggu, saya lepas lagi, main ke Kuta. InsyaAllah kata dia, oh ya Allah kata dia, tobat dia, subhanallah, ayyamus subur ya mah, butuh kesabaran. Tapi antum jangan mengatakan, Ustaz, anak akan menyuji keimanan anak, akan datang ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Jangan, tempat-tempat maksiat kita itu lemah. Kadang-kala subhanallah, manusia ketika melihat, apalagi matanya ya, subhanallah, awalnya dia astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar ya. Ini di tempat-tempat seperti ini ayyamus subur, kita harus benar-benar sabar, berpegang teguh dengan agama. Kadang-kala kita lewat ya, matanya nundukkan jalan sambil menunduk gitu kan. Hati-hati, lihat ke depan nanti. Enggak, anak, jaga pandangan anak. Butuh kesabaran hal itu. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lil amil fihim, orang-orang yang beramal pada hari-hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang menjaga amalan-amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang penuh kesabaran itu, akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dengan amalan itu. 50 kali lipat amalan. Para sahabat bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, ajru 50 minhum, yang kau maksud 50 orang dari mereka. Jadi pahala satu orang ini dikali 50 orang dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Apa kata Rasul SAW? Ajru 50 minkum, seperti pahala 50 orang dari kalian. Subhanallah jemaah. Tatkala lingkungannya mendukung ya, kita nih yang hidup umpamanya di Madinah, ya Masya Allah, antum dengar azan, semua toko tutup, semua aurat ditutup, Masya Allah. Kita pun yang punya toko, yang punya usaha, mau tutup itu aman. Kenapa? Semuanya tutup, nggak mungkin pelanggannya pindah. Dia kan dukungan itu. Tapi kalau di sini mau tutup, wah nanti pelanggannya pindah ke sebelah, gimana kata dia? Wah, ini fulus urusannya ini. Lingkungannya tidak mendukung, maka di situ pahalanya apa sama pahala orang yang hidup di Bali dengan pahala orang yang hidup di Madinah? Lingkungan mereka mendukung, mereka bisa mengamalkan hal itu. Walaupun di sana tetap butuh kesabaran, tapi kesabaran di negeri ini tentunya akan butuh perjuangan dan pengorbanan yang lebih dahsyat. Maka kita harus melihat, maukah kita tidak terkontaminasi dengan kondisi yang ada?